Halo, selamat pagi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Untuk saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, selamat sore, selamat menjelang tutup Sabat di Amerika. Dan puji Tuhan kita kembali lagi dikumpulkan oleh Tuhan, ya, bukan suatu kebetulan. Dan Roh Kudus bekerja untuk menuntut kita sama-sama belajar saat ini. Hari ini tanggal 4 ya, tanggal 4 bulan Juli. Agustus maksud saya. Dan kita ada di chapter 22. Kemarin sudah ada satu pertemuan di chapter 22 ini. Dan ini pertemuan kedua, mungkin kita akan selesai di pertemuan kedua ini. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah bergabung. Puji Tuhan. Ya. Kemarin kita review sedikit ya apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama di chapter 22 ini. Judulnya Water from the Rock, Living Water. Air dari batu, air hidup. Kemarin kita belajar di mana bangsa Israel ini khawatir dan mengeluh lagi, ya. Lalu kembali lagi mereka ketakutan. Mereka bertengkar dengan Musa, ya. Mereka bahasanya dibilang, di mana Tuhan? Apakah ada Tuhan di antara kita? Itu yang sudah kita sempat pelajari kemarin. Dan Musa bilang, Tuhan, apa yang harus saya perbuat ini? Ini bangsa Israel sebentar lagi bunuh saya, ya kan? Lalu Tuhan bilang, berjalanlah di depan bangsa itu, bawalah serta beberapa orang di antara tua-tua, lalu bawa juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Lalu kita tahu uh, Tuhan menyuruh Musa untuk memukul batu itu. Namun di uh, kita tahu proses waktu Musa memukul batu dan batu keluar itu, ya, itu harus terjadi. Dan Tuhan melihatkan kuasanya kepada bangsa Israel karena ada bahasa dia bilang, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Jadi kembali lagi kekhawatiran, padahal sebelumnya bangsa Israel ini sudah melihat mujizat-mujizat yang terjadi di Mesir dari 10 tulah sehingga mereka menyeberang, ya, laut terbelah, ada tiang awan, tiang api. Ini Tuhan sudah izinkan mereka lihat, tetapi uh, gambaran bangsa Israel yang penuh kekhawatiran juga boleh jadi pengalaman kita juga. Dan di kutipan sebelumnya di chapter 20 dia bilang bagaimana kita jangan melihat kekurangan bangsa Israel ini semata-mata satu kekurangan, karena itu juga kita jangan menghakimi bangsa Israel, tapi melalui pelajaran ini kita melihat, karena kalau kita belajar tentang bangsa Israel, kita kecenderungan melihat ini bangsa ini bebal, seperti itu kan. Tapi sebenarnya pesan yang boleh kita terima dari pelajaran ini adalah mau bilang kita juga memiliki sifat-sifat yang sama. Dan kita juga mengalami pengalaman bangsa Israel. Tapi yang lebih penting dari itu bagaimana kita melihat pelajaran tentang bangsa Israel ini, ya, di mana kuasa Tuhan benar-benar ditunjukkan kepada mereka, di biji mata mereka. Itu yang terlihat. Ya. Kita kemarin bahas tentang air adalah kehidupan, karena sebagaimana nyatanya ya tubuh kita berapa persen ya, 85% ya, atau 70% ya terdiri dari air, ya. Dan kita tahu ketika kita tidak minum itu akan membuat kita dehidrasi. Saya ingat saya satu kamar dengan Brother Ebing dalam pelayanan di Sorako, karena baru kali itu kami istilahnya sama-sama, ya, karena selama ini kan cuma di ketemu ngobrol berapa jam kita berpisah, tapi waktu itu saya hidup dengan Brother Ebing 2 minggu ya sama-sama. Saya lihat Brother Ebing kalau minum itu satu hari uh, botol air minum yang 1.500 itu bisa 3-4 kali dia minum, kuat sekali minum ya. Dan itulah kebutuhan kita sebagai
manusia akan air, dan air itu adalah yang paling penting bagi kehidupan kita. Lalu dibahas kemarin tentang Tuhan batu karang kami. Waktu Musa eh, apa namanya eh, melihat segala peristiwa yang terjadi itu, Musa membutuhkan Tuhan sebagai solusi. Ya, karena kemarin waktu eh, bangsa Israel bersungut-sungut nggak ada air, ya, itu kan peristiwa yang Tuhan izinkan terhadap bangsa Israel. Tapi kemarin juga kita bahas bahwa ketika ada peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan, termasuk ya contoh juga Tante Kori mengalami sakit penyakit, Tuhan izinkan dalam prosesnya. Tapi apa? Dari kesaksian-kesaksian yang kita lihat, Tuhan juga yang menjadi solusi kita. Sebagaimana bangsa Israel, Tuhan izinkan ujian itu terjadi, Tuhan juga yang menjadi solusi. Tapi di saat proses Tuhan yang menjadi solusi itu, apa namanya, istilahnya dinyatakan, Tuhan melihat dan menuntun bangsa Israel untuk melihat bahwa akulah Tuhan, ya, dari mujizat-mujizat yang terjadi. Lalu di dalam hal batu karang ini kita tahu cerita bagaimana orang mendirikan rumah, ya, dasarnya dari pasir atau dari batu. Barang siapa yang tidak membangun di atas dia, ia membangun di atas pasir yang bergoyang. Kita memerlukan kekuatan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 4 dia bilang, Yesus Kristus adalah batu karang yang di atasnya gereja dibangun. Batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih untuk dihormati di hadirat. Kita tahu ya cerita bagaimana Tuhan itu landasan dan sebagai batu karang bagi kita. Waktu Musa memukul apa namanya batu karang itu keluar air, di sini dikatakan batu itu tidak memiliki kehidupan, tetapi Kristus. Sang pemberi hidup itu berdiri di atas batu karang itu. Dan dari dialah air itu keluar. Saudara-saudara, kadang kalau kita mau memahami ini hanya sebagai satu statement atau ayat, ya, sebagaimana tadi disinggung oleh pendeta Jackie, pelajaran tentang, saya juga lihat bagaimana waktu Sister White tulis, roti adalah lambang, anggur adalah lambang, darah dan tubuh, ya. Tetapi waktu Yesus bilang, inilah tubuhku, inilah darahku, ya. Sama seperti statement ini yang kita lihat. Apakah kita mengimani itu? Ya, secara literal yang kita makan roti, ya, yang kita minum anggur. Tetapi pembahasan di chapter 21 kemarin bilang, kalau kita makan dan minum dengan tidak layak, ya, itu menjadi kutuk. Artinya ketika kita yang layak itu bagaimana? Yang tidak layak itu seperti apa? Yang tidak layak adalah ketika kita makan dan minum dan tidak percaya bahwa yang kita makan adalah tubuh Kristus dan yang kita minum adalah anggur, itu adalah darah Kristus. Disitulah kita disebut tidak layak. Karena kita tidak mengimani. Ketika Yesus bilang inilah tubuhku, apakah kita mengimani bahwa saya sedang makan tubuh Kristus? Ya, sepertinya alam kita diubah, ya, dari yang kita lihat roti ini diubah kepada kita mempercayai bahwa inilah tubuh Kristus. Tapi itulah kebenarannya. Seperti hal ini, batu itu tidak memiliki kehidupan, tetapi Kristus. Apakah ini hanya menjadi statement? Atau sebagaimana roti kita percaya inilah tubuhku, ya, kita juga mempercayai bahwa Yesus adalah yang memberi hidup. Dia berdiri di atas batu karang itu dan dialah air. Dan dari dialah air itu keluar. Apakah kita mengamini itu? Saudara, penekanannya di sini Yesus adalah air hidup itu. Kristus sumber kehidupan, jelas, ya. Cuma masalahnya antara kita mengerti atau tidak, antara kita mulai berserah atau tidak berserah. Di situ batasannya yang saya lihat, ya. Mungkin juga saudara-saudara bisa melihat itu. Kalau saudara tidak pernah menyerahkan setiap permasalahan atau bahkan kehidupan sepanjang hari ini kepada Tuhan, ya, sehingga proses kehidupan hari ini, contoh, ya,
jalan-jalan yang kita ambil itu tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan, tidak berdasarkan firman yang mungkin sudah kita pernah pelajari. Tapi ketika kita dalam konteks berserah, menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus, ya, karena kita tahu Dia adalah sumber kehidupan. Disinilah Tuhan beracara. Ketika menyerahkan dan tidak menyerahkan, itu aja yang menjadi perbedaannya. Lalu kemarin disinggung tentang manusia harus lebih cerdas daripada ternak, daripada hewan, daripada binatang, ya. Karena hewan itu dia tahu, ya, siapa tuannya, siapa yang memberi makan, siapa yang memberi minum, ya. Tapi manusia tidak. Kenapa? Kekhawatiran. Lalu kita, itu yang sudah kemarin kita bahas, dan kita akan masuk di pembahasan ini. Minum di dalam kebenaran. Inilah subjudul yang kita akan mulai, ya. Nanti tolong saya disanggah, ya. Ada yang punya masukan atau ada yang mau meluruskan, silakan. Karena ini kita dalam konteks belajar, ya. Oke, minum di dalam kebenaran. Pemazmur berkata tentang Tuhan, Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan, ya, atau tidak ada ketidakbenaran, ya, padanya. Mazmur 92 ayat 15. Hidupnya adalah kebenaran. Oleh karena itu, mereka yang hidup dengan iman di dalam Dia hidup dalam kebenaran. Yang hidup, ya, dengan iman di dalam Dia hidup dalam kebenaran. Simple, ya, saudara. Lihat simple. Ketika kita hidup beriman, ya, hidup memiliki iman di dalam Dia, itu kita ada di dalam kebenaran. Hidup kita ada di dalam kebenaran. Dan itu indah sekali, saudara. Ya. Karena nantinya, segala sesuatu itu kita melihat dengan bagaimana Tuhan inginkan, dengan cara-cara Tuhan. Kekhawatiran, ya, yang dulunya saya khawatir sekali, tapi karena firman Tuhan ini yang menolong saya, mengajarkan saya untuk saya bisa memiliki iman di dalam Dia, ya, itu akan membuat saya tidak khawatir lagi, ya, karena kekhawatiran adalah dosa. Salah satu contoh, ya. Air yang keluar dari batu karang di padang gurun adalah untuk kehidupan manusia. Air itu adalah hidup Kristus sendiri. Ya, saudara, luar biasa. Oleh karena itu, jika dalam meminumnya mereka mengenali sumber dari mana air itu berasal, mereka minum dalam kebenaran dan akan diberkati dengan kebenaran. Ya. Saya mau bawa kepada hal yang ketika saudara lapar, saudara makan. Ketika saudara haus, saudara minum. Ya. Dahaga itu, ya, hilang. Rasa lapar itu hilang, kita dikenyangkan. Nah, dulu di masa-masa lalu mungkin saudara penasaran akan kebenaran firman Tuhan, ingin tahu kebenaran itu. Lalu saudara datang, saya datang untuk belajar firman Tuhan, dan saya lihat kebenaran itu. Semakin saya melihat kebenaran itu, semakin saya dituntun oleh Tuhan untuk lebih menggali lagi, mencari tahu lagi, untuk lebih terus belajar, ya, untuk bagaimana sih, karena munculnya rasa penasaran, ya, ingin tahu itu dari Tuhan, untuk kita boleh melihat lebih kedalaman akan firman Tuhan itu sendiri. Kita dituntun untuk melihat bagaimana kebenaran ini, dan itu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Jadi kita akan contoh tadi di atas, kekhawatiran tidak terjadi lagi, karena memang benar-benar kita dapat apa? Kenyang, dahaga kita hilang, ya, karena kita makan firman Tuhan ini,
kebenaran Kristus ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6 ya. Kalau terjemahannya, ini kan terjemahan lain. Kalau terjemahan apa namanya? Baik saudara-saudara, kita lanjutkan lagi setelah gangguan jaringan tadi. Dan kita masih ada di judul ini. Kiranya dimaafkan untuk gangguan jaringan tadi hingga terputus ya. Oke, jadi minum di dalam kebenaran ya. Jadi tadi saya bahas sampai di versi terjemahan King James Version, dia bilang, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6 ya. Jika kita haus akan kebenaran dan dipuaskan, itu hanya dengan meminum kebenaran yang mana kita haus. Jadi kalau kita mau makan firman Tuhan, kita mau minum firman Tuhan, itu kita bisa dikenyangkan, kita dahaga kita hilang. Oke, di kutipan pertama ini, saudara-saudara ada tambahan, ada masukan, silakan. Baik, kalau belum kita lanjut ya. Halo. Oh iya, Sister Devi silakan. Ya, di sini kan Kak Dolphin ini dikasih ayat Mazmur 92 ayat 15. Ini sebenarnya Ya, Mazmur 92 ayat 16 ya, bukan oke, ayat 15. oke. Ya, di situ dikatakan, ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi ayat ini meyakinkan kita ya bahwa tidak ada lagi keraguan tentang Tuhan. Apakah keraguan tentang kasih-Nya, keadilannya, ataupun kebenarannya, tidak ada ya. Ini meyakinkan kita bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya, itu kata Master. Amin. Kemudian dikatakan kalimat selanjutnya, hidupnya adalah kebenaran. Oleh karena itu mereka yang hidup dengan iman di dalam Dia hidup dalam kebenaran. Jadi oleh karena itu mereka yang hidup dengan iman di dalam Dia hidup dalam kebenaran. Jadi kalau dikatakan hidup dalam kebenaran itu berarti hidup di dalam iman, hidup dengan iman di dalam Kristus. Jadi hidup Ya, dalam kebenaran itu hidup dengan iman di dalam Kristus. Waktu lalu kita sudah mempelajari bahwa apa sih hidup dengan iman di dalam Kristus itu? Hidup dengan iman di dalam Kristus itu di dalam chapter sebelumnya itu adalah menerima Yesus. Jadi menerima Kristus dan kita akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, kemudian mengakui Kristus. Jadi mengakui bahwa hidup kita ini adalah hidup dari Kristus sendiri. Jadi itu ya, iman hidup dalam iman di dalam Kristus. ya, Kemudian A.P. Jones di dalam khotbahnya yang ke-12 dia mengatakan iman itu adalah menyerahkan semua kehendak kita kepada kehendaknya. Jadi semua ya, nggak ada yang tersisa. Jadi semua kehendak kita serahkan kepadanya dan kita membiarkan kehendaknya yang jadi. Jadi semua kehendak kita serahkan dan membiarkan kehendak Tuhan yang jadi atas. Jadi kita sudah tidak punya kehendak apa-apa lagi. Jadi itu hidup di dalam iman, hidup dengan iman di dalam Kristus. Kemudian di sini dikatakan air yang keluar dari batu karang di padang gurun adalah untuk kehidupan. Untuk kehidupan manusia, air itu adalah hidup Kristus sendiri. Oleh karena itu, jika dalam meminumnya mereka mengenali, ya kita saya besar saya nggak tahu apa-apa. Oleh karena itu, jika dalam meminumnya mereka mengenali sumber dari mata air itu berasal, mereka minum dalam kebenaran dan akan diberkati dengan kebenaran. ya. Kalau di dalam subtopik sebelumnya kan, subtopik ini kan minum di dalam kebenaran. Ya. Sebelumnya kita telah dikasih ayat di dalam, kita baca di ayat terakhir itu di dalam Yeremia 2 ayat 12 itu dikatakan di subtopik sebelumnya ya. Terakhir Ya. dikasih ayat Yeremia 2 ayat 12 dan 13 itu dia berkata begini. Tertegunlah atas hal ini, hai langit,
menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber Ya. air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Jadi kita lihat ya di sini, Tuhan berkata, ini firman Tuhan ini, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku. Kalau kita lihat bangsa Israel ini kan dari makanan yang Tuhan kasih lewat mana, kemudian air, lewat air ini, mereka tidak mengakui bahwa itu adalah Kristus sendiri. Jadi itu dikatakan oleh ayat ini bahwa Tuhan, firman Tuhan ini ya, yang mengatakan itu sama dengan mereka meninggalkan Tuhan. Jadi mereka meninggalkan aku, Tuhan katakan. Jadi 2 kali umat berbuat jahat, mereka jadi itu tidak mengakui Tuhan di dalam makanan kita dan minuman yang kita minum itu adalah perbuatan yang jahat yang meninggalkan Tuhan. Jadi kita lihat ya di sini jelas sekali bahwa kalau kita minum dan kita tidak mengenali sumber dari mata air itu berasal, kita minum dan kita tidak mengakui bahwa air yang kita minum itu adalah hidup Kristus sendiri, kita sama dengan meninggalkan Tuhan. Bahkan waktu lalu dikatakan sama dengan menyalibkan Tuhan sendiri. Kemudian kalau kita um, minum di dalam, dan itu adalah kalau kita mengakui dan mengenali sumber dari mata air yang kita minum, itu artinya kita minum dalam kebenaran dan akan diberkati dengan kebenaran. Apa berkatnya? Di dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi kita lihat ya, mereka yang akan dipuaskan itu hanya mereka yang ada di dalam kebenaran, lapar dan haus akan kebenaran. Di luar kebenaran itu kita mau cari kepuasan pasti kita tidak akan menemukan. Kita mau cari kepuasan di dalam hal-hal duniawi ya, itu sama sekali kita tidak akan pernah mendapatkannya. Kita hanya seperti menggali kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Pasti kalau kita mencari kepuasan di dalam lapar dan haus akan hal-hal duniawi, itu akan apa ya, hampa terus, hampa, kosong, kemudian apa ya, membosankan, penuh dengan kekhawatiran, itu yang kita dapat. Jadi kalau kenyataannya seperti ini, aduh, betapa dang, maksudnya dang, jangan dang sampai yang kita rindu-rindukan itu adalah hal-hal duniawi ya, tapi kita sudah jelas dikasih tahu di sini bahwa kepuasan yang sesungguhnya itu akan kita dapatkan hanya dengan Kristus saja. Jadi kita lapar dan haus akan kebenaran. Kan di sini dibilang di atas hidupnya adalah kebenaran. Jadi waktu kita sangat lapar dan haus akan Kristus sendiri, aduh kita itu akan betul-betul puas, sukacita, kedamaian kita itu betul-betul penuh. Dan kalau kedamaian kita dan sukacita kita itu penuh, aduh apapun apa ya keadaan, apakah tekanan dari seperti Musa ya, tekanan dari orang-orang, tekanan dari keadaan, itu nah akan membuat kita itu disusahkan dengan itu atau menyangkali Tuhan. Nah ya jadi di sini kita dikasih kesadaran bahwa kita harus betul-betul sadar akan kebutuhan kita ya, akan Kristus. Jadi kita harus mengakui, menerima Kristus bahwa Kristus itulah kehidupan kita satu-satunya. Baik, terima kasih Kak. Eh, Tambahan Sister Devi ini mengingatkan saya akan maaf, peristiwa di mana saya lagi jaga adik yang sakit, ya. Lalu yang jadi kekhawatiran keluarga dan banyak orang, ya di awal juga saya khawatir seperti itu. Kalau dia kan karena pikiran gangguan oleh karena racun itu naik di otak, sehingga dia berbicara tidak stabil, ya berkata-kata itu ngawur, dan bahkan tindakan-tindakannya juga ngawur, kayak dia jalan tengah malam, jalan kaki tengah malam itu nanti ditemukan besoknya ada di Bitung, contoh seperti itu ya. Dan hal itu menjadi kayak kekhawatiran kepada kita. Lalu proses yang Sister Devi bilang, bagaimana Eddie Jones bilang bahwa iman itu adalah menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, itu saya imani, dan akhirnya saya dapat
kelegaan untuk tidak khawatir lagi, dan itu ya dan amin. Jadi saya bilang, Tuhan, I don't care, aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saya tidak mau pusing lagi, saya tidak mau capek-capek berpikir lagi tentang, aduh nanti bagaimana dia di jalan, aduh nanti dia bagaimana, apa yang terjadi dengan dia. Benar-benar kekhawatiran itu membuat hidup kita pendek umurnya, ya. Dan beberapa poin yang Sister Devi tekankan juga tadi, contoh jangan menggali kolam yang bocor, ya. Jadi usaha-usaha kita untuk salah satu membenarkan diri, ya, salah satu untuk bagaimana kita terlihat benar, itu kolam bocor. Ya. Jadi, beberapa hari yang lalu saya dengar ada statement dari seorang guru, dia bilang begini, jangan cuma belajar righteousness by faith, ya. Nubuatan itu penting, harus dipelajari. Ya. Jadi bukan hanya righteousness by faith. Saudara, ketika kita memberikan statement, ya, kalau kita terhubung dengan Kristus dan ketika kita dibenarkan oleh Kristus atau kita memiliki kebenaran Kristus, statement-statement kita yang keluar itu tidak akan merendahkan orang lain. Ya, tapi statement-statement kita itu akan memberkati orang lain. Ya, itulah buah-buah dari kebenaran yang tadi Sister Vivi bilang. Kita mempelajari hal ini. Ya, inilah kebenaran. Jadi saya mau bilang bahwa memang benar penting kita belajar nubuatan. Tapi Sister White bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Inilah pekabaran malaikat ketiga yang harus dikumandangkan dengan suara yang nyaring. Ini mendatangkan kecurahan Roh Kudus. Saya nggak pernah dengar atau lihat atau baca kutipan yang bilang bahwa belajar nubuatan akan mendatangkan kecurahan Roh Kudus. Tapi ketika kita belajar pembenaran oleh iman, ini jelas mendatangkan kecurahan Roh Kudus. Artinya apa? Kita dituntun kepada kepemilikan karakter Kristus. Kita dituntun untuk selalu meninggikan Kristus karena kita ini nothing. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Jadi janganlah kebenaran-kebenaran kita yang ditonjolkan, tapi Yesus yang ditinggikan. Janganlah hebatnya saya belajar nubuatan itu yang ditinggikan. No. Ayat dasar kita sangat jelas. Yesaya 66 ayat 6 bilang begini. Kebenaran kita, ya, all our righteousness are as a filthy rag. Semua kebenaran kita seperti kain lar, seperti kalau di Manado bilang tarapu, seperti kain kotor. Ya. Jangan saudara-saudara kita meninggikan apa yang kita pelajari. Jangan kita meninggikan apa metode belajar kita. Ya, tapi tinggikanlah Kristus. Ya, pujilah Dia yang mengajarkan, pujilah Dia yang menuntun kita untuk belajar kebenaran ini. Ya. Jangan tonjolkan hebatnya saya mempelajari nubuatan, ya. Kalian ini apa cuma pembenaran oleh iman, apa sih itu enggak harus juga dengan nubuatan. Saudara, saat kita menyampaikan statement itu, buah-buah yang kita keluarkan bukan kebenaran. Ya. Dari buah-buahnya engkau mengenal mereka. Itu Tuhan bilang. Jadi sangat berhati-hati pun dalam menyampaikan kebenaran. Sangat hati-hati pun dalam menyampaikan statement-statement. Ingat ya saudara-saudara, sekali lagi diingatkan. Ya, pembenaran diri itu suatu kenajisan di mata Tuhan. Satu kejijikan di mata Tuhan. Sekalipun kita bahas firman Tuhan. Kalau kita merasa kita benar di dalam membahas ini, tapi bukan Tuhan yang ditinggikan, itu bukan kebenaran. Terima kasih Sister Devi untuk tambahan dan masukan tadi. Itu sangat menguatkan, puji Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, ketika kita mempelajari kebenaran, buah-buahnya yang keluar adalah kebenaran. Itu harus kita ingat. Bahasa-bahasa yang memberkati itu adalah bahasa-bahasa yang tidak meninggikan diri. Ya, tidak ada unsur diri ditinggikan.
Tidak ada unsur kebenaran diri yang menonjol. Itu ya, apalagi bahasa dari seorang guru. Jadi saudara-saudara, lihatlah kebenaran ini di dalam proporsi yang benar. Dan biarlah kita terhubung dengan Tuhan sehingga statement-statement yang keluar juga memberkati orang lain. Oke, ada tambahan yang lain saudara-saudara? Ya, Silakan, Brother baik. Edi. Terima kasih. Jadi teman-teman, kita lagi apa yang kita pelajari ya dari sini masih sama dengan yang chapter yang kemarin. Ya. Kita lagi mempelajari tentang bagaimana kita tiba pada satu kesadaran orang benar itu hidup oleh iman. Ya. Dimana arti dari hubungan dengan Yesus itu seperti apa gitu. Karena selama ini ya, sebelum kita ketemu dengan pekabaran ini, hubungan dengan Yesus itu hanya sebatas baca Alkitab, berdoa, dan bersaksi. Itu yang kita pelajari dulu ya. Ya. Nah, dengan mempelajari ini, teman-teman, kita bisa lihat bagaimana kita terhubung dengan Yesus. Ya, bukan cuma baca Alkitab, berdoa, dan bersaksi, tetapi bagaimana kita dibawa dengan apa yang kita makan dan apa yang kita minum, kita sementara terhubung dengan Tuhan. Ya. Dan ini bukan cuma kiasan atau hanya sekedar pemanis ya yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau kita tidak mengakui Kristus dalam makanan dan minuman, maka pantaslah kamu sakit-sakitan dan mati. Ya. Teman-teman, ini bukan cuma kiasan ya, bukan cuma hanya pemanis ya. Coba teman-teman ketika makan, dan ini yang menjadi kesadaran kita bahwa sementara kita memakan sesuatu, sebenarnya Yesus lagi memberkati kita dengan kehidupannya. Sementara kita minum sesuatu ya yang ya tentu saja yang baik ya. Ini dalam konteks yang baik ya, seperti yang Wagoner sudah jelaskan ya. Tidak ada minuman beracunnya bisa memberkati kita atau makanan beracun. Jadi semua yang baik yang kita makan ya dan minuman yang kita makan, yang kalau kita sadari bahwa ini adalah satu berkat kehidupan yang Tuhan sementara, teman-teman, ini memberikan kita kesehatan yang luar biasa. Ini bisa dibuktikan secara langsung, cuma sayang kita nggak bisa bisa kontak langsung. Tapi kalau kita kontak langsung, kita bisa buktikan bahwa ini adalah kebenaran yang betul-betul jelas ya, bahwa ketika Tuhan memberikan kita makanan dan minuman, sebenarnya Tuhan lagi mau menyatukan kehidupannya dengan kita. Dan kalau kita menyadari ini, itu bukan cuma memberi kita hidup, tapi juga kesehatan dan kekuatan, dan harapan Tuhan adalah sampai kekekalan. Karena di dalam kesadaran tentang kehadirannya dari apa yang kita makan, minum, bahkan yang kita hirup nanti, ya udara, itu merupakan kehadirannya, ini memberikan kita iman, memberikan kita kebenaran. Jadi teman-teman, dengan kesadaran tentang bagaimana Tuhan itu ternyata begitu dekat dengan kita, wah ini akan memberkati kita luar biasa ya. Memberkati kita luar biasa. Apakah itu kesehatan, apakah itu kerohanian, dan lain-lain ya. Ada banyak berkat yang sebenarnya dari pelajaran ini yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Nah, kemudian tadi menyinggung tentang statement dari seorang guru ya. Ya, saya yakin, saya sangat yakin ketika statement itu dibuat seperti itu, sebenarnya dia tidak benar-benar memahami nubuatan. Kenapa? Karena nubuatan itu sendiri adalah Yesus itu sendiri ya. Oh. Jadi ketika kita melihat bahwa nubuatan sebenarnya adalah penyataan dari Yesus itu sendiri, wahyu itu adalah penyataan Yesus itu sendiri, kita tidak akan seolah-olah adalah satu kekurangan gitu kalau kita belajar tentang pembenaran oleh iman dan tidak sedang mempelajari nubuatan. Tidak. Ketika kita betul-betul belajar nubuatan, kita akan dibawa kepada kebenaran-kebenaran yang lain. Contohnya ya teman-teman, orang Majus yang mempelajari nubuatan Bileam, ini sama sekali tidak paham tentang yang lain-lain ya. Pada akhirnya mereka dibawa kepada Kristus. Pada akhirnya mereka yang betul-betul mempelajari nubuatan dengan benar akan dibawa kepada Kristus. Dan inilah kenyataan dari kebenaran ketika kita betul-betul mempelajari nubuatan dengan benar.
Ya, setiap pelajar Alkitab yang betul-betul mempelajari nubuatan dengan benar pasti akan melihat Yesus sebagai juru selamat. Amin. Ini kalau teman-teman membaca testimonies ya, testimonies to ministry, nasihat kepada pendeta dan pelayan Injil. Setiap orang yang mempelajari nubuatan dengan benar pasti akan melihat Yesus sebagai bintang fajar yang gilang gemilang, ya. Itu kalau kita belajar nubuatan dengan benar. Tapi kalau kita mempelajari tapi tidak melihat Yesus dalam nubuatan, nah ini harus hati-hati teman-teman. Ya, kita kemungkinan besar sedang dituntun oleh roh antikristus. Ya. Oke, itu aja bro. Terima kasih. Terima kasih Bang Eding tambahannya ya. Jadi benar ya. Eh, segala sesuatu dalam konteks yang benar itu, dalam konteks kebenaran firman Tuhan itu harus benar memang. Harus benar. Tidak ada salahnya kita harus mempelajari nubuatan. Itu satu hal yang sangat penting untuk kita tahu ya. Tapi uh, yang lebih penting tadi juga Brother Ebing bilang ya di kutipan itu benar. Bagaimana nubuatan ini menuntun dalam konteks yang benar menuntun kita untuk melihat Kristus. Nah, kita belajar pembenaran oleh iman ini dituntun kita untuk selalu memandang kepada Kristus. Inilah intinya. Jadi di luar itu ya kita lihat ya, di luar itu kita lihat apakah kita dituntun oleh Roh Tuhan atau uh, bukan Roh Tuhan. Terima kasih Brother Ebi. Kita ke kutipan berikutnya. Mata air tersedia. Yesus Kristus adalah mata air kehidupan. Jadi, ketika perempuan Samaria itu menyatakan keheranannya karena dia meminta minum padanya, ketika dia datang untuk menimba air dari sumur Yakub, dia berkata kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan barang siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Yohanes 4 ayat 10 ya. Dan kemudian ketika perempuan itu masih bertanya-tanya tentang perkataannya, ia menambahkan, barang siapa yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus keluar sampai kepada hidup yang kekal. Terjemahan lain bilang yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita melihat di sini saudara dari ayat-ayat ini bahwa ya ketika kita meminum air kehidupan ya yang mana itu adalah Kristus, kita akan dituntun ya sampai kepada kehidupan yang kekal. Kita nggak akan pernah haus lagi ya. Kita akan terus berjalan bersama Tuhan ya. Kehidupan kita sehari-hari itu ya, perbuatan kita, tingkah laku kita ya, itu memang di dalam tuntunan Tuhan. Tadi ayatnya sudah disinggung sama Sister Dave ya, akan dijadikan anak-anak Allah. Nah, di bawah nanti ada ayat itu lagi disinggung ya. Bagaimana kita dibuat menjadi anak-anak Allah ya, jadikan kita anak-anak Tuhan ya. Bukankah itu satu keindahan saudara-saudara? Kita akan istilahnya dulu ngawur ya, perkataan kita kotor ya, pikiran kita kotor, akan dituntun kepada menjadi orang-orang yang sopan, tata bahasa yang baik yang memberkati orang lain, cara berpikir yang indah yang menolong orang lain untuk melihat Kristus ya. Lalu apa lagi? Ya, karakter-karakter Kristus ini, itulah kita dijadikan anak Allah. Indah bukan? Baik, sebelum komentar kita lanjut ya. Mata air masih tersedia. Siapa yang boleh minum? Air hidup ini dapat diminum sekarang oleh siapa saja yang mau. Siapa yang boleh minum? Siapa saja yang mau. Oke? Karena roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya
hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Gratis, brother. Kita nggak perlu, kalau saya mau pergi isi ulang air saya harus bawa uang. Ya, ke depot-depot air isi ulang itu ya. Atau kalau saya mau beli yang original, yang masih segel, itu saya juga harus bawa uang. Tapi ini air kehidupan yang ditawarkan oleh Kristus adalah cuma-cuma. Dan istilahnya long life. Ketika kita minum air ini, kita dapat kehidupan yang sampai kehidupan yang kekal. Oke, ada tambahan saudara-saudara? Siapa yang mau minum? Mata air masih tersedia. Jadi siapa saja yang boleh minum? Siapa saja yang mau? Silakan, sister. Oke, bisa dengar ya? Oh, sorry, maaf. Tante Korea. Oh, sorry, Sister Bisa. Joy. Suaranya agak serak-serak. Tunggu, kita ganti. Ini agak kecil. Sekarang bisa. Ini bagus. Sekarang bisa. Ya, Oke. silakan. Thank you. Terima kasih atas kesempatan. Jadi kita lihat dari pelajaran pada saat ini kita lagi berbicara mengenai air ya. Waktu lalu kita sekarang berbicara mengenai air. Jadi kita lihat ada dua hal yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Kalau mereka tidak minum, mereka akan mati. Kalau mereka tidak makan, mereka juga akan mati. Seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita itu makanan dan minuman itu sangat-sangat krusial ya, sangat penting dalam kehidupan kita. Dan pada waktu Tuhan memberikan pelajaran ini kepada bangsa Israel, kita harus lihat latar belakang kenapa buku ini ditulis. Dan kita tahu ya, waktu kita belajar waktu buku ini ditulis oleh Wagner, dia itu mendapatkan satu penglihatan di dalam tenda waktu ada perkemahan itu. Dia melihat salib Tuhan Yesus, dan dia lihat itu bahwa Tuhan Yesus itu mati khusus untuk dirinya sendiri gitu. Dan dia bertekad dalam dirinya bahwa dari mempelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dia harus menemukan salib itu sendiri dan memberitakan salib itu kepada orang lain. Nah, dari dua pelajaran yang berturut-turut mengenai mana dan air, kita melihat di mana salib itu. Dan kita lihat bahwa Tuhan memberikan salib itu ya, atau pelajaran mengenai salib kepada bangsa Israel dalam pelajaran di mana yang turun dari surga dan juga air yang kita lagi pelajari pada saat ini. Di mana Tuhan Yesus waktu dia disalibkan, tubuhnya hancur, dan kemudian pada waktu tentara Roma menusuk dia punya rusuk, keluar darah dan air ya. Dan kita melihat bagaimana sangat penting air itu dalam kehidupan manusia. Kalau kita tidak minum air, kita akan mati ya. Nah, dan kita lihat di sini Tuhan Yesus memberikan bahwa air itu adalah dirinya sendiri, kehidupannya. Mau siapa mau datang ambil, cuma-cuma saya berikan kepada kamu. Dan ini juga mengingatkan kita, Tuhan memberikan pelajaran ini atau gospel atau injil kepada bangsa Israel di padang belantara bahwa sayalah kehidupan kamu. Kamu makan mana, saya kehidupan kamu. Kamu minum air, saya adalah kehidupan kamu. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita ya teman-teman, secara dua hal yang kita harus lihat, secara literal dengan spiritual. Ketika kita makan, waktu lalu kita sudah belajar ya, makanan yang Tuhan berikan kepada kita itu sama dengan makan tubuh Kristus ya, of course. Dan dalam pelajaran itu konteksnya makan makanan yang langsung tumbuh dari tanah ya. Kita sudah belajar makanan yang sehat. Kemudian minuman ini kita minum adalah Yesus itu adalah sumber kehidupan dan air itu adalah kehidupan. Kalau kita tidak minum, kita akan mati. Jadi Kristus menyatakan dirinya bahwa come on, kita itu
dekat dengan kamu, saya itu satu dengan kamu gitu. Saya mau menyatu dengan diri kamu. Saya mau kamu menyadari bahwa kita hidup ini bukan apa ya istilahnya, saya hidup ini sepenuhnya bergantung atas kehidupan Kristus. Tanpa ada kehidupan Kristus itu kita akan mati. Dan juga secara kerohanian sama. Lapar dan haus akan kebenaran akan dikenyangkan. Tapi orang yang akan kenyang akan firman Tuhan, akan kebenaran, itu adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu. Tapi mereka yang merasa apa ya, self-righteous, nggak akan bisa kenyang akan kebenaran Kristus, karena orang yang mempunyai kebenaran sendiri, mereka nggak perlu Kristus sebenarnya, teman-teman. Karena apa? Wah, saya punya kebenaran sendiri, ngapain saya mau? Mereka of course ya tidak akan bilang seperti itu, tetapi realitasnya seperti itu. Tapi kita yang benar-benar lapar dan haus akan kebenaran, janji itu sudah diberikan ketika kita makan dan minum kehidupan atau kehidupan Yesus, darah Kristus, tubuh Kristus itu benar-benar ada ya di dalam kita, seperti tadi waktu Pendeta Jackie ada kasih kesaksian sebelum mulai acara, kita hanya bisa dengar karena orang juga lagi babes tadi, enggak bisa kasih komentar apa-apa. Memang benar waktu Kristus bilang makan ini roti ini adalah tubuh saya, itu firman Tuhan dan itu real ya. Walaupun yang kita makan adalah roti, tapi di saat kita makan, kita dengan iman, inilah tubuh Kristus, inilah kehidupan Kristus, dan saya tidak bisa sama sekali hidup tanpa Kristus. Dan kalau kita tidak mengimani itu setiap hari dari makanan fisik, makanan rohani, minuman fisik, minuman rohani, kita tidak mengimani bahwa Kristus itu yang kita makan dan minum. Kita lihat ya apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Mereka semua yang keluar dari Mesir mati di padang belantara. Kita juga teman-teman, kalau kita tidak mengimani akan pelajaran ini, makan ini adalah tubuh saya, minum ini adalah darah saya. Kalau kita tidak mengimani itu dan menjadi bagian, Kristus menjadi bagian dalam hidup saya, kita mengulangi lagi sejarah bangsa Israel. Jadi sejarah bangsa Israel, coba ya kita pikirkan sebelum kita belajar pelajaran buku ini, Everlasting Covenant. Saya nggak pernah lihat di mana kayu salib waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, air yang keluar dari batu, di mana sih salib itu? Mana turun dari surga, di mana salib itu? Ternyata salib itu ada di mana-mana, teman-teman, kita aja nggak bisa lihat. Kristus itu ada di mana-mana. Dari pelajaran yang kita pelajari sejak pertama, gospel itu dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita benar-benar mengerti akan salib Kristus, kehidupan Kristus, setiap pelajaran dari Kejadian sampai Wahyu kita akan melihat kayu salib itu ada di mana-mana. Gospel itu ada di mana-mana. Wahyu 14 ayat 6, everlasting gospel. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian sampai Wahyu itu gospel. Dan gospel itu adalah Kristus mau nyatakan, saya mau tinggal di dalam kamu. Saya memberikan kamu kuasa untuk mengalahkan setan. Saya memberikan kamu kehidupan untuk mengalahkan setan. Saya mau itu terjadi dalam kamu asal kamu menerima saya dengan iman. Di saat kita tidak menerima Kristus dengan iman, yang terjadi mati di padang belantara itu juga akan menjadi contoh dari yang melambangkan kehidupan Kristus itu sendiri. Oke, thank you Kak. Mungkin itu saja. Thank you. Baik, terima kasih tambahannya. Jadi benar yang sudah diuraikan tadi, segala sesuatu tanpa iman ya adalah dosa. Kita sudah belajar ini ya dari waktu ke waktu. Tadi disinggung salib ada di mana-mana. Kenapa? Karena kutuk ada di mana-mana. Saudara, coba lihat, perbuatan tangan kita itu adalah kenajisan di mata Tuhan. Kebenaran kita adalah kotor. Ya. Nah, kalau apapun perbuatan yang kita mau lakukan, bahkan pelayanan sekalipun, tanpa salib, ini yang menjadi kotor.
Ya, terima kasih tambahannya, Sister Joy. Oke, ada yang lain? Atau kita lanjut? Halo Kak, Silakan, boleh Sister Devi. boleh ke atas sedikit. Ke atas. Oh iya, kita mesti di atas tadi ya. Sorry. Ya, Ini ke atas lagi. Jadi ini ada yang firman ini. Tuhan yang Yesus katakan, ya ini yang Yesus katakan kepada wanita ini yang di sumur. Ya, Ini adalah perkataan Tuhan ya, firman. Jadi firman ini hidup. Kalau kita lihat sebelumnya itu bagaimana kita harus dikatakan mengenali sumber air di mana kita minum. Dan Yesus ini firman yang Yesus ucapkan kepada wanita Samaria ini ya firmannya. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi ini dia bilang, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Jadi kan Yesus apa ya seperti mau memperkenalkan diri atau apa ya ini. Jadi maksudnya bukan memperkenalkan diri, tapi dia mau supaya wanita ini tahu ya, mengenal seperti tadi mengenal siapa sumber dari air itu. Dia katakan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi ini ajakan Tuhan Yesus juga ya kepada wanita ini untuk mengetahui siapa yang berkata, untuk mengenal siapa yang berkata berilah aku minum, yaitu dia sendiri. Dan dia bilang, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi air hidup ini yang Kak Joy tadi sudah katakan adalah Kristus sendiri ya, yang dia katakan barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, apa itu air yang akan Kristus berikan kepada wanita itu, kepada kita semua, itu dirinya sendiri, hidupnya sendiri. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus keluar sampai kepada hidup yang kekal. Aduh, ini luar biasa ya. ya, Jadi, Kristus kepada wanita ini dan kepada kita semua, dia bilang barang siapa minum, kalau air yang kita minum hari-hari itu kan secara jasmania memang kita minum, kita puas dan kita haus lagi kan, kita haus lagi. Tapi secara rohani kalau kita mengenal siapa sumber dari air yang memberikan kita air itu, kita kenal dia dan kita akui dia, kita tidak akan haus lagi, Tuhan bilang. Jadi itu iman di situ ya. Jadi sama ya, kita minum air itu akan haus lagi secara jasmani. Tetapi kalau kita mengakui itu adalah Kristus, adalah hidup dari Kristus sendiri, air itu akan dibilang akan menjadi mata air. Itu Kristus sendiri yang kita minum itu akan menjadi mata air yang memberikan, yang akan, mana itu, air yang akan kuberikan kepada, akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus keluar sampai kepada hidup yang kekal. Aduh, jadi padahal kita cuma mengakui Kristus ya di dalam minuman yang kita minum, dan itu akan menjadi mata air di dalam diri kita terus menerus keluar sampai kepada hidup yang kekal. Kemudian siapa yang boleh minum? Katakan tadi siapa saja yang apa tadi Kak Dolphin, boleh ke bawah lagi. Siapa yang boleh minum? Siapa saja yang mau? Aduh, ini siapa saja yang mau dikatakan, marilah. Ini undangannya kepada kita semua yang mau. Marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Itu yang tadi Kak Dolphin sudah jelaskan ya, dengan cuma-cuma. Aduh, ini luar biasa sekali. Bahwa kita mendapatkan air yang kalau kita minum itu dia akan mengalir terus di dalam diri kita, itu terus menerus, yaitu hidup Kristus sendiri. Itu tak apa dengan cuma-cuma. Kalau kita tahu ya minuman yang mahal itu yang Milagros, kalau pernah dengar Milagros, aduh itu air ajaib, bisa dikatakan ajaib, dan itu mahal, harus mengeluarkan uang mungkin
sekitar hampir 50.000 untuk beli itu. Tapi ini air yang terus mengalir di dalam kehidupan kita itu, yang tidak akan pernah berhenti, itu Kristus sendiri. Itu cuma-cuma kita hanya menerimanya dan mengakuinya. Aduh, itu suatu kabar baik, sukacita yang luar biasa ya dari firman yang kita sudah pelajari. Terima kasih, Kak. Puji Tuhan, luar biasa, luar biasa. Terima kasih untuk penekanan-penekanannya. Halo, Bro. Ya, brother. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman dari bacaan ini betul-betul sangat jelas ya, mau memberikan kepada kita konsep hubungan yang benar dengan Tuhan itu bagaimana. Karena kita tahu ya, ada ajaran yang mengajarkan hanya membatasi hubungan itu pada baca Alkitab, berdoa, dan bersaksi. Nah, dulu waktu mempelajari pelajaran itu, saya sampai rasa-rasa berdosa ya kalau tidak baca Alkitab, berdoa dan bersaksi. Rasanya bersalah sekali. Jadi kalau nggak baca Alkitab, rasanya kita putus dengan Tuhan. Kalau nggak berdoa, kita putus ini dengan Tuhan. Tetapi teman-teman, dari pelajaran ini jelas sekali ya, bagaimana kita dihubungkan dengan Tuhan ya, tanpa dibatasi dengan praktek-praktek yang kita bilang tadi ya. Saya bukan mau menentang itu ya, atau mau menyepelekan itu. Kita butuh itu, tetapi bagaimana kita mendapatkan satu hubungan yang betul-betul berkualitas tanpa terputus dengan Tuhan. Ini dari apa yang kita makan dan dari apa yang kita minum. Ini luar biasa, teman-teman. Kita bisa terhubung selamanya, dan sebenarnya poinnya adalah bagaimana makanan dan minuman itu membawa kita kepada kesadaran bahwa kehidupan kita itu sangat bergantung dari Dia. Kita hidup dari Dia gitu. Dan kita bisa hidup, bisa bergerak karena Dia. Dan Dia itu ada di mana? Dia itu nggak jauh dari kita, teman-teman. Ya, Dia itu ada diam di dalam diri kita. Kalau kita mencermati kata-kata ini ya, kata-kata dari Yesus dan perempuan ini Yesus belum memberikan ya, kita bisa bilang belum memberikan air itu, tapi Yesus bilang, niscaya engkau telah meminumnya gitu. Dan itu akan menjadi mata air di dalam diri kamu yang akan memancar sampai kekekalan. Artinya, ketika kita betul-betul menyadari bahwa Yesus itu berdiam di dalam diri kita dan kita bergantung sepenuhnya kepada kehadirannya, teman-teman, kita nggak butuh hal-hal yang lain ya. Bagaimana, kalau saya nggak baca Alkitab, saya berdosa. Kalau saya nggak, sebenarnya bukan kita nggak bisa melakukan hal itu ya. Tetapi itu tidak dibatasi oleh itu, teman-teman. Bagaimana kita mendapatkan hubungan dengan Tuhan tidak dibatasi dengan praktek-praktek itu. Tetapi, ya, liturgi. Tetapi bagaimana sebenarnya kita bisa berhubungan dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, dan dikuatkan, disegarkan oleh Tuhan dengan menyadari kehadirannya melalui apa yang kita makan dan melalui apa yang kita minum. Dan itu bisa terpancar sampai kekekalan. Itu bisa menjadi satu kesadaran yang membawa kita sampai pada kekekalan. Wah, ini luar biasa. Oke, itu aja, Bro. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tambahan, brother. Jadi betul ya. Cuma yang jadi masalah sini adalah kesadaran kita itu ya. Maksudnya iman kita itu, apakah kita mempercayai bahwa melalui makan dan minum itu ya kita dapat kehidupan dari Kristus ya. Karena pada kenyataannya makan dan minum itu jadi kayak begini ya. Suatu kebutuhan aja. Ya, saya harus makan, saya harus minum. Gitu kan. Tapi lebih dalam memahami ini bagaimana itulah kehidupan Kristus. Itu benar-benar tadi Brother Edwin bilang ya, kita harus melihat ini dari perspektif iman. Halo, Bro. Ya. Boleh tambah sedikit? Silakan. Tadi Sister Devi ada singgung mengenai Milagros. Nah, Milagros itu yang asli itu ada tesnya. Teman-teman mungkin pernah lihat iklannya atau bagaimana tes Milagros. Itu tangan itu dikepal, kemudian luruskan ke samping. Kemudian
ada orang yang lain yang menekan, ya. Kalau itu air biasa, ya air biasa, itu akan dengan lemah, tangan kita akan cepat turun kalau ditekan gitu. Tapi kalau Milagros, kita akan punya kekuatan yang luar biasa. Tangan itu sangat sulit untuk turun kalau ditekan oleh orang ya, ketika kita meluruskan ke samping, kemudian orang lain tekan gitu. Nah, teman-teman, ini teman-teman boleh coba di rumah ya, coba di rumah, makanan apapun dan minuman apapun yang teman-teman makan ya. Kemudian itu diakui, disadari sebagai kehidupan Kristus. Dan tes yang sama seperti Milagros dibuat. Tes yang sama teman-teman buat seperti minuman Milagros. Dan hasilnya pasti sama. Dan kita bisa bilang lebih berkuasa lagi kalau kita mengakui makanan biasa yang kita makan, minuman biasa yang kita minum adalah kehidupan Kristus. Amin. Itu lebih kuat dari itu, teman-teman. Nanti coba. Ini bukan apa ya, bukan hanya kiasan atau pemanis mengenai makanan kita adalah hidup Kristus. Itu betul-betul sangat berkaitan dengan kesehatan kita, teman-teman, dengan kekuatan kita. Nanti coba, teman-teman boleh coba di rumah, coba dengan pasangan atau orang lain, ya, makanan yang kita makan, ya, dan minuman yang kita minum, tapi kita menyadari itu adalah hidup Kristus untuk kita, dan buktikan kekuatannya. Oke, itu aja, bro. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih. Jadi yang dibicarakan Brother Eding, kalau dia bicara minum dan makan ini dalam konteks yang benar ya. Bukan minum alkohol atau junk food, makanan-makanan yang cepat saji, dan ini maksudnya makanan-makanan yang sehat, makanan yang benar, makanan yang baik ya. Terima kasih tambahannya, Brother Eding. Nanti kita coba ya. Luar biasa. Oke, kita ke tipan berikut. Sungai kehidupan. Air kehidupan ini yang mana semua orang diundang untuk meminumnya dengan bebas. Mari, saudara-saudara. Kita diundang. Dan ini adalah air kehidupan. Tadi Sister Joy sudah singgung juga. Yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Wahyu 22:1. Air itu keluar dari Kristus. Karena ketika Yohanes melihat tahta dari mana air kehidupan itu keluar, ia melihat di tengah-tengah tahta itu seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ini sungai kehidupannya. Dan tadi benar penekanan Brother Eding, ya. Inilah air kehidupan. Saudara, kalau kita mau country living, kita selalu cari air. Waktu, di sini ada tanah dijual, di sini ada tempat untuk country living. Orang akan pertama tanya air. Kenapa? Karena itu kehidupan. Nggak mungkin saudara country living di padang gurun, ya, atau padang pasir. Padang gurun itu mungkin masih ada airnya, tapi kalau padang pasir, belum tentu ada. Jadi, inilah sungai kehidupan. Kita membutuhkan air kehidupan itu. Air kehidupan mengalir dari Kalvari. Jika kita melihat ke Kalvari, kita memandang Yesus, memandang bukit, salib. Kita akan melihat hal itu semakin jelas. Tadi Sister Joy singgung, salib ada di mana-mana. Ya. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Kalau saya juga sebelumnya pemahaman saya adalah kalau kita ditikam, ya, sering terjadi di Manado atau Sulawesi Utara ini penikaman, ya, pembunuhan, ya. Ketika itu yang ditusuk itu oleh pisau atau apapun itu yang keluar darah memang. Tapi kenapa Kristus itu ada yang mengalir itu adalah darah dan air? Ya, ini firman Tuhan bilang ya, Yohanes 19 ayat 34. Kenapa? Kita lihat di sini. Sekarang ya, ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Ya, jadi tidak heran kalau yang keluar juga dari tubuh Kristus itu adalah air, karena dia adalah air kehidupan. Kita tahu bahwa darah adalah hidup dan roh
adalah hidup karena kebenaran. Oleh karena itu, karena roh dan air dan darah menjadi satu, maka air itu juga haruslah air kehidupan. Di atas kayu salib, Kristus telah mencurahkan nyawanya bagi manusia. Tubuhnya adalah bait Allah, dan di dalam hatinya Allah bertahta. Sehingga air kehidupan yang mengalir dari sisinya yang terluka adalah air kehidupan yang sama yang mengalir dari tahta Allah, yang darinya kita semua minum dan hidup. Hatinya adalah mata air yang terbuka untuk dosa dan kecemaran. Di sini saya perhatikan ya, dari beberapa chapter ini, dia bermain-main di literal dan secara rohani, ya. Tapi kenyataannya semua kembali kepada firman. Ya, waktu dia bilang roh dan air dan darah ketiganya adalah satu, itulah kebenarannya. Ini firman Tuhan, saudara-saudara. Sehingga kita akan melihat, oh ini literalnya seperti ini, tapi ketika Tuhan bilang inilah tubuhku, ya, kita mengimani itu tubuh Kristus. Dari ini tadi singgung tentang makanan, ya, supaya kita juga sehat. Saudara-saudara, kita ini orang-orang yang berpenyakitan. Ya, kita rindu memiliki tubuh yang sehat, bugar. Ya, tentunya kita juga harus mengimani makanan yang sehat dan makanan yang baik dan makanan yang benar itu adalah kehidupan dari Kristus itu sendiri. Roh Kudus air kehidupan. Roh Allah yang membawa air kehidupan ini kepada kita. Atau lebih tepatnya dengan menerima Roh Kudus, kita menerima air kehidupan. Dan hal ini kita lakukan melalui iman kepada Kristus yang diwakili oleh Roh Kudus. Dan tadi Sister Devi selalu tekankan tentang penerimaan. Ya. Bagaimana kita, cuma itu bagian kita, menerima. Ya. Bukan kita berusaha menerima, tapi menerima. Ya. Oleh karena kalau ada unsur berusaha, itu sudah menjadi apa lagi? Kebenaran diri lagi. Ya. Jadi roh Allah yang membawa air kehidupan. Nah, kita menerima air kehidupan dan hal ini kita lakukan melalui iman kepada Kristus. Sekali lagi, ya, iman kepada Kristus. Jadi bukan semata-mata pekerjaan saya, ya. Pada hari terakhir perayaan Pondok Daun, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, ya. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya padanya. Saudara, ini karunia. Ya. Dari dalam hati orang-orang yang percaya perkataan Kristus itu akan mengalir apa? Air kehidupan. Ketika saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, saudara bagikan firman Tuhan ini menjadi berkat buat orang lain. Mengalir aliran air hidup. Orang jadi hidup, orang lain juga jadi hidup. Ya, oleh karena ketika saya mau mempercayai kebenaran firman Tuhan ini, bahwa itu adalah kehidupan, orang lain juga adalah kehidupan. Dan ini semua pekerjaan apa? Roh Kudus. Sesuai dengan fakta bahwa roh Allah adalah air hidup, terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang roh yang dicurahkan, ditumpahkan, atau dicurahkan ke atas saudara dan saya. Ke atas tanah yang haus dan hujan lebat, ke atas tempat yang kering. Dulu saudara dan saya kering. Ya. Tapi kita menjadi apa? Subur kembali, dahaga hilang. Oleh apa? Kecurahan Roh Kudus ke atas saudara dan saya. Semakin kita dikuatkan akan kebenaran ini, semakin kita mengimani kebenaran yang kita pelajari ini. Ya, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan
tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air. Saudara lihat kalau Roh Kudus yang bekerja, kalau Roh Kudus yang dikaruniakan kepada saudara dan saya, apa yang terjadi? Pertumbuhan, ya, seperti rumput di tengah-tengah air, subur, men. Ya. Dan ketika kita menjadi rumput yang subur, ya, atau pohon-pohon yang subur, oleh karena aliran air kehidupan itu, ya, apa? Kita akan menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah yang boleh dicicipi orang lain, buah-buah yang hasilnya adalah buah-buah yang indah. Galatia 5, ya. Seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Kenapa subur? Kenapa terus bertumbuh di dalam kebenaran? Kenapa? Karena minum air kehidupan. Ya. Karena dituntun oleh Roh Tuhan. Karena mau percaya kebenaran firman Tuhan. Ya. Sekali lagi saya tekankan, willing to be make willing. Kemauan kita itu harus dengan penuh kesadaran kita pahami bahwa ketika kita mau belajar firman Tuhan, ketika kita mau percaya kepada Tuhan, itu semua proses pekerjaan Tuhan di dalam kita. Ya, bukan karena saya semata-mata mau. Penekanannya di situ. Oke, sebelum kepada kutipan berikut, ada tambahan Roh Kudus air kehidupan. Air kehidupan mengalir di Kalvari, salib ada di mana-mana. Kenapa? Karena ada kutub di mana-mana. Ada tambahan dari saudara-saudara? Ya. Silakan, brother. Jadi teman-teman, dari pelajaran ini, Wagoner mau mencoba menjelaskan mengenai apa arti air itu. Air itu yang memberi kehidupan kepada kita, itu sama dengan Roh Kudus. Ya. Nah, ini kita akan pelajari nanti lebih jelas lagi, atau nanti kalau teman-teman baca buku Kabar Kesukaan, ada penjelasan-penjelasan bagaimana kita dibaptis di dalam air, ya, atau kita mendapatkan air kehidupan dari Tuhan. Nah, itu sama dengan kita mendapatkan kehidupan dari Roh Kudus, atau kita dibaptis di dalam Roh. Itu sebenarnya sama. Nanti teman-teman akan pelajari, tapi di sini Wagoner mencoba mau menjelaskan kepada kita bahwa air kehidupan dan Roh Kudus itu tidak terpisahkan. Itu adalah dua hal yang sama. Nanti lebih jelas lagi kita akan pelajari dari buku ini, dan nanti teman-teman akan pelajari di buku Kabar Kesukaan. Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih, brother, tambahannya. Jadi itu benar, ya. Bagaimana kita melihat Roh Kudus ini. Ini adalah air kehidupan. Coba aja deh kalau kehidupan tanpa dituntun oleh Roh Kudus, kacau balau. Ya. Kristus yang tersalib dihadapkan kepada bangsa Israel di padang gurun. Bahkan kepada kamu, Roh Kudus yang diterima di dalam hati membawa kepada kita kehidupan Kristus. Ya, penerimaan itu loh, saudara-saudara. Lalu apa sih kehidupan Kristus itu? Kita tahu kehidupan Kristus itu kebenarannya, ya. Dan sebagaimana Abraham dibenarkan oleh Tuhan, dia memiliki kehidupan Kristus itu. Dan bagaimana kita dibenarkan, ya? Ya, aplikasinya. Kadang-kadang ada orang-orang yang meminta, apa sih aplikasinya dari kehidupan Kristus itu? Kita lihat buah-buah Kristus, ya. Kebenaran Kristus itu kita lihat apa? Semua yang baik, semua yang manis didengar, ya. Jadi apa namanya? Contoh yang sering saya ulang-ulangi, ya, kehidupan Kristus itu, ya. Ketika kita ada di persimpangan, ya, yang disuguhkan atau diizinkan Tuhan untuk kita hadapi, persimpangan untuk memilih benar dan salah, kecenderungan kita akan memilih yang benar. Kenapa? Itulah iman yang bertumbuh, saudara. Tapi kalau kita terus cenderung kepada menerima kesalahan ketika pilih benar atau salah, ya, kecenderungan kita terus melakukan kesalahan, walaupun Rasul Paulus bilang itulah alami kita, ya. Tapi kan ada proses pertumbuhan iman. Yang dulunya mungkin kita akan cenderung kepada kesalahan, memilih salah, ya, walaupun kita sudah lihat ada kebenaran.
akan beralih kepada cenderung untuk memilih kebenaran. Itulah kehidupan Kristus. Oh ini saya ada kesempatan untuk bohong, untuk supaya diri saya dibenarkan. Untuk membela diri saya ada kesempatan untuk bohong. Soalnya kalau saya bohong ini, saya terlihat benar. Kita tidak akan memilih bohong. Tapi kehidupan Kristus itu di dalam kita itu akan menuntun kita untuk memilih, mengakui, atau jujur. Contoh yang praktis, saudara-saudara. Bahkan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. 1 Yohanes 1 ayat 2b. Barang siapa yang dengan rela menerima Roh Kudus, menerima air kehidupan. Jadi kalau saudara mau dituntun oleh Roh Kudus, saya mau dituntun oleh Roh Kudus, apa? Saya menerima air kehidupan. Artinya kehidupan kita berlangsung terus, berjalan terus di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Tadi Sister Joy singgung, kalau kita tidak mengimani ini, kebenaran yang kita sedang pelajari ini akan jadi kutuk. Ya. Barang siapa yang dengan rela menerima Roh Kudus, menerima air kehidupan yang identik dengan darah Kristus yang menyucikan dari segala dosa. Makanya waktu perjamuan Tuhan bilang, inilah darahku, inilah tubuhku yang tercabik-cabik, inilah darahku yang tertumpah. Kenapa? Darah menyucikan kita dari segala dosa. Inilah yang seharusnya menjadi bagian bangsa Israel di padang gurun. Jika mereka mau minum dengan iman, tadi Eding singgung-singgung ya, makan dengan iman, minum dengan iman akan memberikan kekuatan kepada kita. Di atas batu yang dipukul oleh Musa, mereka memiliki sama seperti jemaat Galatia di zaman Paulus. Ya, Yesus Kristus yang disalibkan di tengah-tengah mereka. Ya. Jadi kalau kita baca buku Pemenang oleh Iman itu, kita melihat bahwa buku Kabar Kesukaan. Kita melihat benar-benar di situ ditekankan bagaimana salib itu di biji mata kita. Kita melihat salib ini loh, wih, ini ada di depan kita. Penekanannya di situ. Yesus Kristus yang disalibkan di tengah-tengah mereka. Mereka berdiri di kaki salib Kristus seperti halnya orang-orang Yahudi yang berbondong-bondong dari Yerusalem ke Kalvari. Banyak di antara mereka yang tidak mengetahui hari penghukuman mereka, sehingga mereka binasa di padang gurun, sama seperti orang-orang Yahudi di kemudian hari yang tidak mengenal Kristus yang disalibkan dan binasa dalam dosa-dosa mereka pada saat kehancuran Yerusalem 70 AD. Ya. Salibkan dia. Ya. Dia dianiaya. Ya, dia tidak dipercayai, dia disangkal. Bahkan orang-orang yang sudah pernah mendengarkan khotbahnya, mendengarkan pekabarannya, akhirnya dia disangkal, dia ditolak. Salibkan dia. Waktu Yesus dieluk-elukan di Yerusalem, ya, dan dia ada di atas tempat yang tinggi, dan ketika dia memandang Yerusalem, dia meneteskan air mata. Ya. Air mata apa? Air mata 70 AD. Ya. Air mata apa yang menetes? Ya. Dari mata Tuhan Yesus, air mata kehancuran Yerusalem. Ya, 40 tahun kemudian. Tuhan Yesus sudah lihat. Apakah air mata yang sama ya akan menetes lagi di pipi Tuhan Yesus? Ya. Oleh karena Tuhan melihat kebinasaan saudara dan saya di depan nanti. Cuma karena apa? Karena tidak menerima, karena tidak percaya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi, ini ayat yang Sister Devi ulang-ulangi tadi ya, 1 Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah.
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sering ada kiasan yang sering kita dengar. Kalau ketemu presiden senangnya bukan main, apalagi jadi anak presiden. Ya. Saudara, kita mau dijadikan anak-anak yang menciptakan presiden itu. Ya. Dijadikan anak-anak Tuhan yang menciptakan presiden itu. Bukankah lebih daripada sekedar manusia yang memiliki jabatan? Indah, saudara-saudara. Diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, artinya diberi kuasa atas pelanggaran-pelanggaran dosa saudara dan saya. Bagi siapa? Bagi mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, ini konteksnya kan hidup tidak berdosa. Hidup bagaimana memiliki karakter Kristus. Percaya, bertumbuh di dalam iman. Oke, ada tambahan saudara-saudara di sini. Kita selesaikan saja ya ini chapter 22 ini ya, tinggal 2 halaman, tidak panjang. Kalau Kak, boleh Ya. itu ke atas sedikit. Cuma ada Ini mengenai Roh Kudus tadi di atas. Roh Kudus. Ini ya. Ya ini, ya ini kan dikatakan Roh Kudus yang diterima di dalam hati membawa kepada kita kehidupan Kristus. Jadi kita sudah mempelajari ya sebelumnya Roh Kudus yang diterima di dalam hati. Faktanya bahwa Roh Kudus itu memang berdiam di dalam diri kita. Kita mau apa ya? Maksudnya kita mau menerima dia atau tidak, dia memang berdiam di dalam diri kita. Tetapi Ya. kalau kita menerima dia dengan tadi ya sudah kita pelajari dengan mengenali sumber dari air di mana kita minum, dari makanan. Jadi mengenali dan mengakui Kristus itu Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu akan bekerja dengan bebas di dalam diri kita. Kalau kita tidak mengenalinya atau dia berada di dalam diri kita, kita tidak mengakui dan tidak mengenali dia tinggal tidak ditindas, dibilang waktu lalu, ditekan. Tapi kalau kita mengakuinya, dia akan bekerja dengan bebas di dalam diri kita. Dan apa hasilnya kalau Roh Kudus bekerja dengan bebas dalam diri kita? Tentu saja buah-buah roh. Ya. Buah-buah roh yang buah-buah roh itu tidak bisa ditahan. Kita tidak bisa tahan untuk tidak keluar. Itu pasti secara alamiah akan keluar. Tidak Jadi dibuat-buat. itu ya. Iya, betul. Maksudnya kalau Roh Kudus kita terima ya, kita akui, kita kenali, dia memang betul-betul kita sadari bahwa dia itu berdiam di dalam diri kita. Yang kita minum itu adalah Kristus sendiri, yang kita makan adalah kehidupan Kristus, dan kehidupan kita ini adalah kehidupan dari Kristus. Roh Kudus itu akan bekerja dengan bebas dan mengeluarkan buah-buah rohnya yang kita tidak bisa tahan-tahan. Kemudian di sini dikatakan waktu Paulus mengkhotbahkan tentang Kristus, itu Kristus itu memang dilihat oleh orang-orang Galatia memang tersalib di depan mereka. Itu kita bisa baca di dalam kabar kesukaan ya. Jadi memang Kristus di hadapan mereka itu benar-benar tersalib, bukan hanya khayalan. Jadi waktu Paulus mengkhotbahkan tentang salib Kristus, orang-orang Galatia ini betul-betul melihat di depan mereka itu Yesus yang tersalib. Dan bagaimana orang-orang Galatia ini bisa melihat Yesus yang tersalib, itu hanya Roh Kudus yang bisa hanya Roh Kudus yang bisa meyakinkan di hati orang-orang Galatia ini, atau bisa Roh Kudus yang bisa membuat mereka melihat itu bahwa Yesus betul-betul tersalib di depan mereka. Jadi di sini kita melihat ya, Roh Kudus itu betul-betul fungsinya dalam kehidupan kita. Sebesar apapun pengetahuan kita tentang firman Tuhan ya, kalau bukan Roh Kudus yang menjelaskan, meyakinkan, itu hanya sekedar pengetahuan. Tapi yang kita butuhkan ini bagaimana Roh Kudus ini betul-betul yang menjelaskan, meyakinkan firman Tuhan, dan kita betul-betul mengerti apa yang firman Tuhan itu sampaikan. Jadi itu kita harus menyadari kita sangat membutuhkan air hidup itu yang adalah Roh Kudus itu sendiri. Terima kasih. Jadi benar bahwa percaya tidak percaya, mau tidak mau, Kristus, Roh Kudus, Roh Tuhan itu, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Ya, tapi jadi benar penekanannya tadi yang Sister Devi bilang. Ya, lebih membuat
dia leluasa ketika kita menerima untuk melakukan pekerjaan kebenaran yang di dalam diri kita. Ya. Jadi, tapi yang menjadi masalah adalah begini. Roh Kudus benar sudah di dalam kita. Ya, betul Tuhan sudah mati buat kita. Ya. Tetapi penyerahan itu, apa dikatakan? Kutipan bilang, berkesinambungan, terus menerus di dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Sehingga Roh Kudus benar-benar berfungsi. Ya. Terima kasih, Sister Devi, untuk tambahannya. Tidak ada alasan. Orang Israel pada zaman Musa tidak memiliki alasan untuk tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena dia telah memperkenalkan dirinya kepada mereka melalui banyak mujizat yang luar biasa. Ya, mulai dari kutuk-kutuk yang terjadi, dan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, menyeberangi Laut Merah, ya, banyak mujizat, air keluar dari batu, ya. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengenal Tuhan, ya, sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Dulu kan belum ada Alkitab, ya, waktu itu, ya, belum ada. Ya. Tapi di situ mereka menyaksikan Tuhan secara langsung. Karena mereka memiliki bukti setiap hari bahwa Dia adalah hidup mereka. Batu yang diremukkan itu terus-menerus berbicara kepada mereka tentang batu karang, keselamatan mereka yang mencurahkan kehidupannya bagi mereka dari sisinya yang diremukkan. Lanjut, sungai kesenangan. Orang-orang tebusan Tuhan akan datang ke Sion dengan nyanyian, tetapi nyanyian itu bukan nyanyian yang dipaksakan, karena mereka akan bernyanyi karena mereka bahagia, karena tidak ada yang lain selain nyanyian yang dapat mengungkapkan sukacita mereka. Dengan sukacita mereka akan menerima air dari mata air keselamatan. Sukacita ini adalah sukacita Tuhan. Ia memberi mereka makan dengan roti dari surga dan membuat mereka minum dari sungai kenikmatan. Artinya, ia memberikan dirinya sendiri kepada mereka. Saudara-saudara, nyanyian yang tidak dipaksakan. Umat-umat Tuhan yang berjalan akan memberikan nyanyian yang luar biasa. Kalau di kutipan bilang nyanyian apa yang dinyanyikan oleh umat-umat Tuhan, yaitu nyanyian pengalaman kehidupan mereka bersama Tuhan. Ya, contoh yang pernah dibahas, ya, bahwa kalau di Matius 25 ada yang bijaksana dan yang bodoh ketika mereka meminta minyak, ya, dari yang bijaksana, dan yang bijaksana bilang, saya tidak bisa kasih ini minyak ini. Kenapa tidak bisa dikasih? Karena itulah pengalaman kehidupan kerohanian mereka yang mereka terima. Saya sudah sering kasih contoh, kalau Brother Eding mengalami kehidupan kerohanian, ya, memberkati orang-orang melalui kebenaran firman Tuhan, ya, saya tidak bisa ambil itu. Ketika Brother Eding mengimani atau Sister Devi mengimani sesuatu, saya tidak bisa ambil itu dari mereka. Itu pengalaman kehidupan mereka, dan itu yang menjadi satu nyanyian bagi umat-umat Tuhan. Nyanyian kemenangan, nyanyian yang menyaksikan kebesaran Tuhan. Ya, kenapa? Ia memberi dirinya sendiri kepada mereka. Sukacita mereka ini bukan hal-hal yang kemarin kita bahas tentang salib itu nyata, firman ini hidup. Ini artinya semua itu. Jadi bukan sekedar hal yang kita baca, saudara. Bukan sekedar, ini tertulis di Alkitab atau kutipan-kutipan. Tidak. Tapi ini lebih nyata sebagaimana jemaat Galatia melihat kehidupan Kristus itu nyata, salib itu nyata. Tetapi Tuhan memberikan dirinya kepada kita. Ya. Tidak ada lagi yang dapat diberikan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ya. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Allah memberikan dirinya sendiri.
kepada kita dengan memberikan hidupnya kepada kita di dalam Kristus. Dan hal ini dinyatakan kepada bangsa Israel dengan memberikan air kehidupan yang berasal dari Kristus. Oleh karena itu, kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dalam Injil Kristus bagi manusia juga ada dalam Injil Kristus bagi orang Israel di padang gurun. Sama, tidak ada yang berubah, saudara. Bapa menyerahkan, memberikan anaknya ya untuk menjalani kehidupan di bumi ini, di dalam penderitaan dan contoh-contoh keteladanan buat umat manusia. Dan itu adalah Bapa di dalam rohnya, di dalam pekerjaannya. Oke, ini mungkin ada 2 judul terakhir ya. Saya baca ya, lalu nanti kita kasih tambahan. Perjanjian pemberian air kehidupan. Kita telah mengetahui bahwa janji kepada Abraham adalah Injil. Sumpah yang meneguhkan janji itu adalah sumpah yang memberikan kita penghiburan yang kuat. Yang kuat ketika kita melarikan diri untuk berlindung kepada Kristus. Di tempat kudus Tuhan, sumpah ini untuk meyakinkan bangsa Israel akan kasih karunia Allah yang cuma-cuma. Dan bahwa mereka dapat minum di dalam kehidupan Kristus jika mereka yang mau percaya bahwa air itu berasal dari batu karang. Kembali lagi penekanannya, yang mau. Hal ini untuk meyakinkan mereka bahwa berkat Abraham, yaitu pengampunan dosa melalui kebenaran Allah di dalam Kristus adalah untuk mereka. Saudara, kita hidup di dalam pelanggaran dosa. Kita hidup di dalam kesalahan-kesalahan. Tapi ada janji itu. Ya, pengampunan dosa melalui kebenaran Tuhan. Kita sedang mempelajari kebenaran itu, saudara. Ya. Dan pengampunan ada di dalam Kristus untuk saudara dan saya. Hal ini ditunjukkan oleh firman. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai, sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Saudara, benar-benar ketika kita dituntun oleh Roh Tuhan melihat kebenaran ini sejati adanya. Saudara dan saya dapat dipuaskan. Saudara dan saya dapat, aduh, indah sekali firman Tuhan. Judul terakhir, salib yang selalu hadir. Kembali lagi, Sister Joy tadi bilang salib ada di mana-mana. Jadi berhubungan ya. Ini juga bilang tadi kabar kesukaan. Salib yang selalu hadir. Yesus Kristus adalah anak domba yang disembelih sejak dunia dijadikan. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Salib Kristus bukanlah sesuatu yang terjadi dalam satu hari, tapi selalu ada dimanapun ada orang berdosa. Makanya di mana-mana ada salib, di mana-mana, karena di mana-mana ada kutuk yang harus diselamatkan. Salib ada di mana-mana karena ada orang-orang yang berdosa yang harus diselamatkan sejak kejatuhan. Nah, salib itu selalu ada. Sehingga orang-orang yang percaya dapat berkata bersama Paulus, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Kita tidak perlu menoleh ke belakang untuk melihat salib. Ya, sama seperti orang-orang pada zaman dahulu kala yang tidak perlu menoleh ke depan untuk melihatnya. Salib itu berdiri dengan tangan terlentang ya, dan menjangkau berabad-abad sejak zaman Eden sejak Eden yang hilang hingga Eden yang dipulihkan, dan selalu dan dimanapun manusia hanya perlu memandang ke atas untuk melihat Kristus terangkat dari bumi yang menarik mereka kepadanya melalui kasih-Nya yang kekal yang mengalir kepada mereka dalam sebuah aliran yang hidup. Luar biasa kutipan ini, saudara-saudara. Lebih menekankan apa salib, lebih menekankan bagaimana pengorbanan itu. Oke, sebelum tutup, ada saudara-saudara yang mau kasih tambahan. Silakan. Oke, baik saudara-saudara. Kalau belum ada tambahan, ada? Oh iya, silakan, brother.
Jadi teman-teman, dari sini kita belajar mengenai air kehidupan itu adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah darah yang dicurahkan oleh oleh dalam penebusan. Jadi ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu air, darah, dan roh, dan ketiganya adalah satu. Jadi teman-teman, dengan mempelajari mengenai makanan, minuman yang adalah kehidupan Kristus, dan kita belajar itu adalah Roh Kudus itu sendiri, dan kita juga belajar itu adalah darah Kristus itu sendiri, atau penebusan itu sendiri, atau salib itu sendiri. Jadi di mana kita bisa melihat, menemukan ada kehidupan Kristus, di situ kita bisa menemukan ada Roh Kudus di situ. Dan di mana kita bisa menemukan ada Roh Kudus, di situ kita bisa menemukan di situ ada salib Kristus. Dan teman-teman, pemahaman tentang bagaimana Roh Kudus itu sebenarnya dengan memahami bagaimana penebusan yang Yesus buat. Semakin kita memahami penebusan yang Yesus buat, semakin kita akan mengalami yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus tidak mungkin terpisah dengan penebusan atau salib Kristus yang dinyatakan. Karena sifat dari Roh Kudus itu sama persis dengan penebusannya, dengan penebusan yang Yesus buat. Karena keduanya satu ya, air, darah, dan roh, ya, itu ketiganya adalah satu. Nah, teman-teman, di sini mau menjelaskan kepada kita bagaimana kita menemukan salib itu. Sebenarnya salib itu sangat dekat dengan kita, ya. Dan kenapa salib itu dinyatakan oleh Tuhan ya dalam pekabaran ini sangat dekat? Karena di mana-mana ada kutuk, namun sekalipun di mana-mana ada kutuk dan kutuk itu sifatnya membunuh kita atau membinasakan kita, tapi di mana-mana ada kutuk itu kita menemukan ada kehidupan. Disitulah kalau kita belajar kabar kesukaannya, disitulah kita bisa melihat keajaiban dari salib Kristus. Salib itulah yang menahan kutuk. Ya, Yesus yang tersaliblah yang menahan kutuk dan hanya Dia yang bisa. Kita nggak mungkin bisa, teman-teman. Entah kita melihat di alam atau di dalam diri kita ada tanda-tanda kematian yang kalau tanpa salib bukan cuma tanda-tanda kutuk atau rasa sakit atau penyakit, bukan cuma itu. Sekiranya salib itu ditarik dari kita, maka yang terjadi adalah kita lenyap, ya, lenyap, punah, tanpa eksistensi, bukan cuma debu ya, bukan cuma kembali kepada debu, lenyap teman-teman. Tapi kenapa? Walaupun kita melihat ada begitu banyak tanda-tanda kutuk di sekeliling, bahkan di dalam diri kita, namun kita masih hidup, kita masih bergerak, kita masih bernapas. Sebenarnya disitulah keajaiban salib. Saliblah yang menopang kita gitu. Saliblah yang menahan sehingga maut itu tidak menunjukkan dirinya di dalam diri kita. Yang sebenarnya itu akan terjadi kalau bukan karena salib yang menahannya, maka yang terjadi adalah firman yang diucapkan Tuhan kepada Adam dan Hawa pada hari kamu makan, kamu akan mati. Itu betul-betul akan terjadi saat itu juga. Tapi kenapa Adam dan Hawa waktu memakan pohon itu, ya, buah pohon itu masih hidup? Sebab saliblah yang menahannya. Dan teman-teman, dalam pelajaran ini kita dibawa untuk bisa lebih mengenal bagaimana salib Kristus itu begitu dekat dengan kita. Dari apa yang kita makan, dari apa yang kita minum, yang menopang kehidupan kita, sebenarnya itu disitulah kita bisa melihat bukti salib Yesus sedang ada di situ. Oke, mungkin itu aja dulu. Terima kasih untuk kesempatan. Saya anggap statement Brother Ebing ini adalah kesimpulan dari chapter 22. Jadi terima kasih Brother Ebing untuk kesimpulannya. Saya tidak perlu simpulkan lagi. Jadi itulah kebenaran firman Tuhan yang sedang kita pelajari, saudara-saudara. Dan saya secara pribadi merasa terberkati oleh pelajaran ini. Dan saya berharap bahwa saudara-saudara juga mengalami hal yang sama.
Dan biarlah apa yang kita pelajari ini akan menolong kita untuk hidup bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan kita dari waktu ke waktu. Dan biarlah dengan apa yang kita pelajari ini nama Tuhan selalu ditinggikan, dimuliakan. Saya bawa dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Halo Kak Dosin. Boleh cuma ada satu ayat ini, cuma mau bacakan satu ayat yang tadi. Aduh, itu kekuatan yang besar sekali. Dan Oke. mungkin itu boleh jadi kekuatan buat kita semua ya. Silakan. Di sini sih tidak ditulis di ayat mana. Di ayatnya kita juga lupa ayatnya, mungkin Ya. Saudara Edi tahu. Karena dia kemarin membawakan khotbah ayat itu. Ini di subtopik yang apa? Sungai Kesenangan. Di situ dikatakan ya kalimatnya, tetapi ketika Tuhan memberikan dirinya kepada kita, tidak ada lagi yang dapat diberikan. Kemudian ini ayatnya, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Allah memberikan dirinya sendiri kepada kita dengan memberikan hidupnya kepada kita di dalam Kristus. Jadi itu ya, semoga ayat ini boleh memberikan kekuatan kepada kita. Bagaimana mungkin Tuhan tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Itu saja Kak, terima kasih. Ya. Terima kasih, Sister Devi, penekanannya. Jadi kita kembali kepada hal yang disebut iman, ya, saudara-saudara. Dan saya percaya bahwa iman itu, ya, bertumbuh dan kita percaya Dia bekerja dan sedang bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Terima kasih untuk tambahan terakhir, Sister Devi. Ya. Puji Tuhan, saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.